Model pembelajaran Discovery Learning. Pembelajaran Discovery Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Student Center yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab terhadap proses belajar. Pembelajaran Discovery Learning. 1. Stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Pada tahap pertama ini, stimulation dilakukan dengan melakukan teknik bertanya. Teknik bertanya dilakukan dengan siswa diajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan mereka pada kondisi yang mendorong eksplorasi dan ide-ide. Siswa akan memiliki keinginan untuk melakukan penyelidikan tersendiri. 2. Problem statement atau pertanyaan. Identifikasi masalah. Dalam problem statement atau mengidentifikasikan masalah ini, siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis dan mengidentifikasikan permasalahan yang telah diberikan kepada mereka. Teknik ini berguna untuk membangun pemikiran siswa agar terbiasa memecahkan problem atau masalah. Lalu, dilanjutkan dengan menentukan salah satu solusi pemecahan masalah yang dianggap paling relevan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Salah satu jenis penyelesaian masalah tersebut disebut kategori hipotesis. 3. Data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan collecting berbagai informasi yang relevan, mengamati objek, membaca literatur, melakukan wawancara atau interview dengan narasumber, melakukan uji coba, dan lainnya. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan kebenaran hipotesis. 4. Data processing atau pengelolaan data. Setelah data dikumpulkan baik dari informasi, interview, observasi, dan lainnya, tentunya data akan diolah dan diproses. Data processing juga sering disebut dengan pengkodean coding. 5. Verification atau pembuktian. Berdasarkan hasil dari pengolahan siswa, akan diarahkan untuk memeriksa ulang informasi baik hipotesis atau pernyataan yang telah mereka rumuskan sebelumnya. Adakah terjawab atau tidak, dan adakah terbukti atau tidak. 6. Generalisasi atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini, siswa harus menarik kesimpulan. Siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang mengharuskan untuk menguasai pelajaran atau makna atau prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang. Metode diskusi dalam pembelajaran adalah sebuah metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman-teman dalam satu kelompoknya. Metode diskusi berfokus pada siswa atau student center dan bukan pada guru, sehingga diharapkan siswa dapat selalu aktif saat pembelajaran berlangsung. Pada saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa dalam satu kelompok akan saling berbagi data, pengalaman, serta pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, teknik dalam pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama, persiapan taraf, meliputi A. Memilih dan menetapkan topik atau tema sekurang-kurangnya, mengidentifikasi masalah yang merupakan alternatif untuk dipilih dan didiskusikan. B. Memunculkan dan menetapkan satu atau beberapa sumber bahan bacaan ataupun informasi yang hendak dipelajari oleh siswa, sehingga ketika memasuki arena diskusi diharapkan telah membawa bahan pemikiran. C. Membatasi atau menyediakan komposisi alternatif dan struktur komunikasi kelompok diskusi. D. Membebaskan atau menyediakan alternatif diskusi pemimpin pada guru ataupun siswa. Yang kedua, siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi dan memilih pimpinan diskusi seperti ketua, sekretaris, atau pelapor.
mengatur tempat duduk, ruangan, dan sebagainya dengan bimbingan guru. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain, menjaga posisi, serta memberikan dorongan dan bantuan agar anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif dan diskusi dapat berjalan dengan lancar. Setiap siswa wajib mengetahui secara persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana caranya berdiskusi. Yang keempat, setiap kelompok harus melaporkan hasil diskusinya. Hasil diskusi dilaporkan ditanggapi oleh semua siswa, terutama dari kelompok lain. Guru memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan tersebut. Yang kelima, akhirnya siswa mencatat hasil diskusi, sedangkan guru menyimpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. Contoh penerapan Discovery Learning pada mata pelajaran IPS SDMI. Sebagai pendahuluan, guru dapat mengajak siswa dengan bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan tersebut berisi ajakan untuk berjalan mencari teman-temannya dengan syair lagu, "Apa kabar saya bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar cari yang lain." Sambil bernyanyi, siswa berjalan mencari temannya. Lagu itu dinyanyikan secara berulang kali sehingga mereka akan menemukan lebih banyak teman. Mereka tidak hanya akrab dengan teman sebakunya, tetapi juga dengan teman-teman yang lain. Setelah itu, membentuk kelompok dengan anggota 7 orang untuk tiap kelompok. Kemudian kegiatan inti, guru dapat melakukan stimulasi dengan menayangkan peta konsep materi interaksi sosial melalui media PowerPoint. Anak-anak dipersilakan untuk mencermati dengan baik. Setelah itu, guru membagikan gambar yang berisi tentang interaksi asosiatif dan disosiatif. Dalam kelompok masing-masing, siswa mengamati gambar, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Langkah selanjutnya, yaitu guru mengumpulkan data dengan cara siswa dipersilakan membaca beberapa sumber untuk mencari jawaban. Tahap terakhir yaitu proses pembelajaran adalah pengolahan data. Siswa mengolah informasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan melalui diskusi, membuat laporan tertulis, pembuktian, dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Peserta dari kelompok lain saling menanggapi, kemudian menarik kesimpulan di mana siswa beserta guru menyimpulkan materi tentang interaksi sosial.